Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Anastasia Ertilaur. Saya mahasiswi STIPA Santu Serilus Ruteng. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini, saya akan membahas tema tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Poin yang pertama, definisi demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratin. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan manusia, kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemerintahan yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Poin yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, sebuah bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak pada sesuatu yang lain. Adil dan demokrasi, kelanjutan logis dan prinsip tauhid adalah paham kebersamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai dasar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi, partisipasi,
dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintah sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Poin yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Sebagai demokrasi yang berakar pada kebudayaan bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan maknanya masing-masing. A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasaan dan juga rakyatnya. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Poin yang keempat, tantangan demokrasi. A. Tantangan. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegaskan pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Solusi. Indonesia mengalami fase-fase perkembangan pemikiran yang praktik demokrasi yang
cukup pesat. Baik, salam sehat. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.